Berjumpa dengan channel Kelapa Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Melalui firman-Mu yang akan kami dengar, baca dan renungkan di saat ini, Roh Kudus tuntun kami untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi kami. Amin. Bacaan firman terbaca dari kitab Keluaran pasal 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umatmu ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan mengusir mereka dari negerinya. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, serta merenungkan firman di dalam kehidupan setiap hari. Dari bacaan firman Keluaran pasal 5 ayat 22-24 diberikan tema bagi kita adalah kepedulian Allah dan proses yang harus dijalani oleh manusia. Kepedulian Allah dan proses yang harus dijalani oleh manusia. Pemirsa channel Kelapa Sukacita yang diberkati Tuhan, pembacaan kita merupakan satu bagian dari ayat yang pertama dan sampai berakhir di ayat yang ke-24 yang menceritakan tentang pengutusan Musa untuk datang kepada Raja Firaun supaya mereka, orang-orang Israel secara khusus, diberikan kesempatan untuk pergi ke padang gurun mempersembahkan korban kepada Allah mereka. Pengutusan Allah kepada Musa. Lalu kemudian Musa bersama dengan Harun pergi menjumpai Raja Firaun. Pasti semua akan baik-baik saja, gampang dan terlihat mudah untuk bisa segera terlaksana. Tetapi justru yang Musa temui adalah bahwa Firaun pertama responnya adalah, siapa Tuhan Allahmu itu? Firaun bertanya, ini Tuhan siapa yang utus? Tuhan itu punya kepentingan apa dengan saya? Artinya bahwa Firaun memang benar-benar tidak mengenal Tuhan Allah yang disembah oleh Musa dan Harun. Dan lalu kemudian Firaun juga berpikir bahwa orang Israel yang sedemikian banyak ini punya tugas sementara membuat sebuah pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Dan karena itu apabila pergi selama 3 hari dan itu semua berarti pekerjaan ini akan terhenti selama 3 hari, dan secara ekonomi Firaun berpikir dia akan merugi dalam hal itu. Dan setelah itu Firaun menolak apa yang menjadi penyampaian Musa kepada Firaun. Hal ini mengecewakan hati Musa. Sebab ketika Musa berjumpa dengan orang-orang Israel, orang-orang itu berkata bahwa kiranya Tuhan menghukum engkau atas apa yang sudah dilakukan oleh Musa dan Harun. Dan mereka menyampaikan kepada Musa bahwa engkau seperti menaruh pisau yang siap untuk membunuh mereka. Mereka merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Musa kepada Firaun itu membuat hidup mereka terancam. Karena apa? Pekerjaan mereka terus diberikan tambahan. Mereka yang tadinya tidak perlu mencari jerami, mereka harus mencari jerami, lalu membuat bata, dan jumlah itu tidak boleh berubah, tetap dalam sehari. Apabila berkurang, mereka akan dicambuk, dipukul. Mereka semakin ditekan, mereka semakin ditindas, mereka semakin merasakan penderitaan yang luar biasa. Lalu Musa menghadap Allah dan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya di hadapan Allah. Lalu Allah menyampaikan kepada Musa bahwa sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi. Karena itu Allah menyampaikan kepada Musa, ia akan bertindak dengan caranya.
Pemirsa channel Kelompok Sukacita yang diberkati Tuhan, bacaan ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah peduli kepada bangsa Israel yang sementara ini berada dalam perbudakan di tanah Mesir. Allah mendengar seruan mereka berteriak minta tolong untuk dibebaskan dan dilepaskan. Tetapi Allah memproses manusia, bangsa Israel, Allah memproses Musa, Allah juga memproses Firaun dari apa yang sedang Allah kerjakan melalui Musa untuk bangsa Israel ini. Pertama, kepada Musa, Allah memproses Musa bahwa apa yang Musa akan sampaikan bersama dengan Harun ini bukan sesuatu yang mudah. Sekalipun itu Allah yang menyuruh mereka, tapi mereka harus berjumpa dengan tekanan-tekanan yang harus mereka hadapi, penolakan-penolakan yang harus mereka alami, penolakan dari Firaun, tekanan dari bangsa Israel atas segala hal yang telah disampaikan, yang mereka sampaikan kepada Firaun. Tuhan memproses bangsa Israel melalui penderitaan yang semakin berat. Mereka tidak lalu dilepaskan, mereka berpikir bahwa Musa datang lalu kemudian mereka akan bebas, tetapi ternyata justru apa yang disampaikan Musa membuat Israel semakin diberikan pekerjaan yang lebih berat, bahkan mereka disiksa, mereka dicambuk. Tapi juga Allah memproses Firaun. Firaun pikir dengan kekuasaannya dia bisa dapat mengatur ini itu, dia punya kekuasaan untuk bilang ya dan tidak, sehingga dia pikir bahwa semuanya itu ada di dalam kendali dan kedaulatannya. Tetapi apa yang Tuhan sudah rencanakan itu harus terjadi. Prosesnya saja yang sedang Tuhan jalani dalam kehidupan Musa, bangsa Israel, dan juga Firaun. Kita pun diproses oleh Tuhan. Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu dalam kehidupan kita manusia, tapi kita perlu diproses untuk meraih setiap berkat-berkat yang Tuhan sediakan itu. Proses itu bisa tidak mengenakan, proses itu bisa melalui sakit penyakit, proses itu bisa melalui kegagalan, proses itu bisa melalui kesengsaraan. Banyak cara Tuhan buat, tapi juga proses itu bisa melalui kebahagiaan dan sukacita, sehingga kadang-kadang kebahagiaan yang berlebihan membuat manusia lupa diri. Nah, itu bagian dari proses-proses yang Tuhan izinkan kita alami dan lalui. Tetapi selalu kita diingatkan bahwa proses itulah yang menunjukkan Tuhan peduli kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau membentuk kita, Tuhan mau menjadikan kita, maka Dia memproses kita, menunjukkan kepedulian Tuhan bagi kita. Jadi apabila kita sedang ada di dalam sebuah keadaan yang menurut kita tidak mengenakan, yang menurut kita itu kenapa sampai sepertinya Tuhan tidak berpihak kepada kita, sesungguhnya kita sedang diproses oleh Tuhan, supaya dari apa yang menjadi proses Tuhan bagi kita, maka kita menjadi orang-orang yang kuat, tegar. Tapi juga kita tahu bahwa segala sesuatu yang mau dicapai itu tidak dengan serta-merta atau dengan mudah begitu saja kita dapat, atau kita tidak menjadi orang-orang yang manja, tapi kita menjadi orang-orang yang kuat, kokoh, orang-orang yang tegar, orang-orang yang selalu care terhadap sesama kita yang lain, peduli terhadap diri kita, tapi juga peduli terhadap sesama kita yang lain, seperti kepedulian yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dengan demikian, maka kehidupan kita atau apapun yang kita jalani dalam tanggung jawab kita selalu ada di dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman hari ini. Tuhan terus pimpin kami, Tuhan terus jaga dan kawal kami, terus Tuhan bentuk kami supaya kami ada di dalam kendali-Mu, kedaulatan-Mu, ada dalam pimpinan Tuhan, dan ada dalam pimpinan Tuhan, dan apa yang kami jalani dalam kendali dan kedaulatan Tuhan, kami percaya pasti berhasil. Terpujilah nama-Mu Kristus kini dan selamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.